Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Rizaldi Rahman. Dan saya Mariatul Kitya. Pada kesempatan ini kami akan membagikan sedikit pengetahuan tentang Dampak gangguan kesehatan mental terhadap kinerja karyawan di dunia kerja. Kesehatan mental yang dimaksudkan di sini adalah kondisi di mana seseorang dapat menyadari akan kemampuan dirinya, mengatasi tekanan yang ada pada hidupnya, serta berkontribusi secara positif dan maksimal untuk lingkungannya. Nah, kesehatan mental sendiri di Indonesia saat ini sedang hangat diperbincangkan. Nah, mengapa? Karena banyak pihak di Indonesia saat ini mulai menyadari pentingnya kesehatan mental. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya jasa layanan konsultasi untuk kesehatan mental baik secara online maupun secara offline. Pentingnya kesehatan mental juga didukung oleh seorang psikiater klinis di salah satu universitas di New York yang menyatakan bahwa jika seseorang sampai terjadi gangguan kesehatan mental, maka akan mempengaruhi cara kerja otak dari si penderita ini, sehingga dampaknya yang besar, maka perlunya ada perhatian khusus dalam kesehatan mental ini sendiri. Ya, berbicara mengenai kesehatan mental, erat kaitannya dengan manusia. Nah, dunia kerja merupakan lingkungan di mana terdapat banyak sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik dunia usaha maupun dunia industri harus menyusun sebuah standar operasional prosedur atau SOP terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, mengapa SOP pengelolaan sumber daya manusia itu penting? Karena sumber daya manusia merupakan satu-satunya aspek yang paling penting dan menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia sendiri, terdapat dua klasifikasi proses atau dua pembagian proses. Yang pertama, pembinaan internal yang mana di sana meliputi aspek psikologis karyawan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan eksternal, yakni meliputi pengembangan kinerja karyawan dan perjenjangan karir karyawan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mewajibkan setiap organisasi atau perusahaan agar memperhatikan aspek psikologis karyawan. Akan tetapi pada realitanya kondisi di Indonesia saat ini banyak perusahaan baik dunia usaha maupun dunia industri yang masih terlalu fokus pada pengembangan eksternal saja, yakni pada perjenjangan karir karyawan dan peningkatan kompetensi kerja karyawan. Sehingga untuk pembinaan internal yang menyentuh aspek psikologis karyawan masih belum begitu diperhatikan. Nah, dengan realita yang demikian, maka para karyawan di Indonesia itu saat ini berpotensi atau beresiko terkena gangguan kesehatan mental. Padahal gangguan kesehatan mental ini sangat serius dampaknya. Nah, dampak dari gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak secara fisik maupun dampak secara psikis bagi karyawan. Nah, dampak secara fisik ini merupakan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh karyawan karena dampak ini biasanya berbentuk seperti gangguan kesehatan, semisal nyeri punggung atau mungkin sakit kepala yang tidak wajar, kemudian sulit tidur, kemudian terlalu banyak berpikir, dan yang paling parah dapat menyebabkan gangguan jantung. Dan tidak heran jika WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa gangguan kesehatan mental ini merupakan faktor yang menimbulkan dan berpotensi menyebabkan kematian. Selain dari faktor fisik yang dirasakan karyawan,
karyawan juga dapat merasakan ini dan berdampak pada psikisnya. Nah, bentuk dampak dari psikis ini yaitu contohnya karyawan akan mengalami stres yang berlebihan, kemudian adanya gangguan kecemasan pada karyawan sehingga kehidupan dari karyawan sendiri itu tidak tenang, di mana dua dampak ini akan mempengaruhi pola berpikir karyawan dan juga perilakunya dalam lingkungan kerja maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk dampak stres sendiri, contohnya semisal karyawan akan lebih cenderung menyendiri, kemudian menganggap dirinya selalu bersalah, kemudian tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan, terus kemudian interaksi antar teman menjadi terganggu, dan banyak lagi. Dan begitu juga soal gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini menyebabkan curiosity atau rasa yang bersalah pada sesuatu itu yang berlebihan. Dan hal itu tentunya mempengaruhi psikis dari karyawan itu sendiri. Besarnya dampak gangguan kesehatan mental ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh karyawan atau organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya. Ya, setelah mendengar penjelasan terkait dengan dampak gangguan kesehatan mental terhadap karyawan, tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan dalam lingkungan kerjanya. Terkait dengan bagaimana interaksinya dengan sesama rekan kerja, kemudian kegiatan sehari-harinya baik di lingkungan kerja maupun di rumah, dan pada aspek-aspek lain yang itu berkaitan dengan kinerja karyawan di dunia kerja. Oleh karena itu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah memprediksi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas karyawan mencapai $1 triliun. Nah, oleh sebab itu, agar tidak semakin membesar dan sebelum terjadi masalah yang lebih kompleks lagi, diperlukan langkah preventif untuk mencegah atau untuk menekan terjadinya gangguan kesehatan mental pada karyawan. Nah, langkah preventif atau tindakan preventif yang dapat dilakukan perusahaan atau sebuah organisasi itu ada dua cara. Yang pertama adalah manajemen stres, yang kedua adalah program kesejahteraan karyawan. Untuk program manajemen stres sendiri dapat diimplementasikan menjadi kegiatan 4A yang dikenal dengan kegiatan 4A ya. Jadi untuk yang pertama adalah avoid atau menghindari, di mana kegiatan ini harus disosialisasikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk menghindari apa saja hal-hal yang bisa menghindari terjadinya stres atau pemicu terjadinya stres. Yang kedua adalah alter, yaitu mengubah. Dan di sini dimaksudkan adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan karyawan yang sebelumnya dan yang berpengaruh atau berpotensi menyebabkan timbulnya stres pada karyawan. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu adapt, di mana definisinya adalah penyesuaian. Di sini karyawan dan perusahaan seharusnya bekerja sama memberikan edukasi kepada karyawannya supaya karyawan ini bisa menerima dan beradaptasi dengan keadaannya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyesuaikan ekspektasi dan cara berpikir karyawan terhadap keadaannya. Dan poin yang terakhir adalah accept atau menerima. Di sini poin di sini adalah perusahaan harus menekankan ini kepada karyawannya, yaitu karyawan harus bisa menerima apapun hasil yang terjadi pada saat itu, walaupun hasil tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan dari karyawan itu sendiri. Nah, dengan hal itu program 4A ini atau manajemen stres ini juga dapat berpotensi atau menekan angka kemungkinan karyawan mengalami stres.
Kemudian program yang kedua adalah program kesejahteraan karyawan. Nah, program ini sebenarnya berbeda-beda pada setiap organisasi atau perusahaan, bersifat menyesuaikan. Nah, tapi pada umumnya program kesejahteraan karyawan ini diimplementasikan atau diterapkan dalam bentuk satu, pemberian job description kepada karyawan yang jelas. Yang kedua, pemberian kompensasi kepada karyawan sesuai dengan beban kerjanya. Yang ketiga adalah sarana rekreasi dari karyawan. Yang keempat, yang simpel adalah jatah cuti dari karyawan ini sendiri. Nah, jadi program kesejahteraan karyawan ini terlihat sepele, namun akan berpengaruh besar kepada psikis karyawan karena langkah dari karyawan ini, karyawan akan merasa dihargai sebagai pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan program dan tujuan sebuah perusahaan atau organisasi, sehingga dari situ timbul rasa saling memiliki, dan dari rasa saling memiliki ini nantinya akan timbul keikhlasan dan produktivitas kerja yang bagus. Nah, baik, setelah mendengar bagaimana dampak gangguan kesehatan mental begitu berbahaya bagi karyawan karena berkaitan dengan produktivitas kerjanya, dan setelah mengetahui bagaimana langkah preventif yang mungkin dapat dilakukan, yaitu melalui dua cara, dengan cara manajemen stres dan kesejahteraan karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya mulai saat ini dunia kerja, baik dunia usaha maupun dunia industri di Indonesia, harus bersama-sama secara serentak melakukan revitalisasi pengelolaan sumber daya manusia di dunia kerjanya, seperti itu. Karena pengelolaan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis, yakni berkaitan dengan pembinaan internal, itu sangat penting agar karyawan nantinya dapat bekerja secara maksimal, sehingga perusahaan pun dapat dengan mudah menentukan indikator keberhasilannya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.